Selamat sore Pak Ketua LPK Macan Semaku sebagai adalah bagian adalah pelindungan konsumen. Banyak masyarakat di khususnya untuk Provinsi Bengkulu tidak mengetahui tentang pelayanan konsumen ini. Artinya di sini lembaga Bapak sendiri sebagai Pak Rudi Artono sebagai ketua lembaga Semaku bagian dari situ. Jadi bagaimana tentang uh, pelayanan konsumen ini, perlindungan konsumen ini tentang lembaga Bapak itu sendiri, Pak Rudi. Baik, terima kasih. Ini di YouTube channel Aidil Arianto. Arianto. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, tugas dan fungsi barangkali lembaga yang kami dirikan beberapa waktu yang lalu, artinya Lembaga Perlindungan Konsumen yang bernama Macan Semaku. Tentu karena kita melihat kondisi pada saat ini bahwa beberapa para konsumen ataupun masyarakat ataupun para kreditur yang seringkali merasa terzalimi oleh beberapa pengusaha atau perusahaan yang selalu bertindak sepihak. Bagi masyarakat awam, mungkin yang mereka tidak mengetahui hukum, apa yang dilakukan oleh para pemberi debitur atau pengusaha, itu mereka mengakui apa yang dilakukan oleh mereka dan mereka merasa takut. Artinya kita hadir selaku organisasi untuk membantu, setidak-tidaknya memberikan sebuah masukan ataupun bantuan pengetahuan hukum terhadap masyarakat yang menurut kami itu layak dibantu. Artinya mereka yang terzalimi seringkali kita contohkan masalah di dunia perkreditan, misal masalah ada kredit motor ataupun kredit mobil. Kreditur ini memberikan diawali dengan beberapa kesepakatan, artinya dengan surat perjanjian kedua belah pihak. Namun seiring berjalan waktu, konsumen ataupun kreditur ini, debitur ini mungkin terjadi masalah keuangan. Akhirnya terjadilah keterlambatan ataupun bisa terjadi manifestasi tidak mampu membayar. Padahal di negara kita kan sudah diatur dengan beberapa undang-undang. Artinya konsumen juga wajib dilindungi. Nah, fakta di lapangan, para kreditur itu selalu melakukan tindakan sepihak. Barangkali mereka melakukan penyitaan terhadap kendaraan, ataupun kalau itu terjadi pekreditan di bank, rumah atau agunan itu langsung disegel. Nah, itu tidak boleh sesungguhnya, karena konsumen juga punya hak untuk dilindungi. Konsumen itu ada hak untuk dijaga kenyamanan, artinya hak untuk bahwa mereka melakukan kredit itu karena diawali suka sama suka, artinya tidak juga bisa ditekan-tekan oleh para pengusaha. Oke, di sini salah satu itu yang diceritakan oleh Pak Ketua tadi. Artinya di sini konsumen itu adalah pelindungan dari hukum. Sebagai contoh tentang kredit itu sendiri yang diceritakan oleh Pak Ketua. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita, baik itu di Kabupaten Kaur, Bungkulu Selatan, di Pinu,
dan seluruh provinsi Bengkulu API kabupaten kota gitu. Di sini masyarakat tuh apa sih yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Nah, kita tahu sedikit bahwa kita kutip di dalam undang-undang itu sendiri ya. Ada beberapa poin di situ. Ada sanksi apabila melakukan itu terhadap konsumen, itu ada sanksi di situ. Kalau nggak salah itu saya baca itu berupa sanksinya itu bisa didenda dengan uang lebih kurang 500 juta. Jadi lembaga Bapak ini seperti mana Pak? Kalau nantinya ada orang ingin membantu secara hukum, membantu secara menurut ormas ini membantu untuk melakukan perlindungan, ya misalnya salah satu contoh yang dikatakan tadi ya, itu seperti mana masyarakat ini nanti untuk melakukan menghubungi Bapak apa nanti seperti mana, biar tahu ini adalah jangan sewenang-wenang kepada konsumen ini karena ada aturan di undang-undang di situ. Jadi bagaimana ini Pak Rudi sebagai ketua? Sebenarnya LPK di Provinsi Bengkulu kan banyak benar ya. Artinya bukan dari perkumpulan yang kita dirikan itu. Tentu beberapa lembaga pelindung konsumen yang sudah malah mereka sudah proaktif untuk kepentingan masyarakat. Namun misi bagi kami, tentu kami siap akan memberikan bantuan baik secara hukum maupun bantuan yang lain kepada konsumen yang terzalimi. Tentu kita juga melakukan tindakan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Artinya konsumen ada aturan, mulai dari peraturan nomor 8/9 itu sudah diatur oleh undang-undang kita bahwa konsumen itu memang wajib dilindungi. Tapi karena faktanya di lapangan kadang-kala apalagi zaman kini memang kadang-kadang aturan itu terabaikan. Malah yang punya kekuatan itu orang yang punya otoritas ataupun orang yang banyak duit. Nah akhirnya masyarakat sendiri akan terzalimi, akan teraniaya dengan hal-hal model itu. Namun kalau bicara soal denda, ya kita tentu seandainya juga di perkara hukum, kita akan mengacu kepada hukum yang berlaku. Seperti apa hukum akan memutuskan kalau memang para debitur itu terbukti melakukan penyimpangan ataupun pengabaian hukum terhadap para konsumen itu. Tapi intinya organisasi kami ini akan berbuat semaksimal mungkin untuk melayani, membantu masyarakat yang memang terzalimi. Artinya masyarakat terkhusus masyarakat yang tidak mampu, baik tidak mampu secara ekonomi ataupun tidak mampu secara pengetahuan. Jadi lembaga kami itu di situ ada itikat baik di antara kawan-kawan kami. Mungkin kami sekarang ini berjumlah baru sekitar 28 orang. Betul ya, 28 orang. Artinya baru beberapa bulan izinnya keluar, jadi baru mau tumbuh. Namun kami akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tadi. Kami tidak mungkin akan melakukan langkah-langkah itu luar dari prosedur hukum. Sesungguhnya perangkat-perangkat hukum di negara kita ini sudah terpenuhi. Namun fakta di lapangan kadang-kadang hukum juga tidak berlaku bagi orang-orang yang orang kaya ataupun orang-orang yang punya jabatan otoritas. Makanya kita karena hormat, kita punya kekuatan massa. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan secara hukum, kita juga merasa sangat terzalimi juga oleh keadilan, ya tentu kami akan melakukan demonstrasi dengan kekuatan massa. Oke, intinya begitu. Ya, artinya di situ ini sangat sebenarnya mungkin di publik sudah banyak membaca sebuah berita online. Saya sendiri sebagai pers media online. Jadi
ini sangat berat nih, apalagi PR nih untuk lembaga Bapak itu sendiri. Di sini banyak, apakah masyarakatnya tidak tahu atau sudah tahu tapi mereka tidak mau melakukan seperti melaporkan. Contoh, ini buat mohon maaf nih, ini terjadi di Kabupaten Kaur nih. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Tapi terindikasi akibat ini alat-alat elektronik seperti banyak yang terjadi itu rusak, kulkas, nah bola ataupun magicom tempat memasak itu. Nah masyarakat bingung loh, sedangkan itu ada undang-undangnya di situ. Nah ini PR nih, kayaknya PR banget nih buat Pak sebagai lembaga kalian ya, untuk untuk melindungi adalah konsumen. Salah satu masyarakat itu sendiri konsumen ya, sebagai pelanggan adalah PLN. Ini gimana nih supaya masyarakat tahu nantinya ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan seandainya masyarakat mengadu nih ke lembaga kalian ini, kayak bank gitu, ada yang terjadi gitu di situ, terindikasi pelanggaran perlindungan konsumen itu. Jadi bagaimana ini Pak Rudi sebagai ketua untuk memberikan wawasan buat masyarakat kita di Provinsi Bengkulu? Ya kalau kami mungkin bahagian dari organisasi yang berlaku untuk bagian bank, sudah pasti kalau kami mengklaim bahwa segala konsumen yang kecewa harus kami bantu, itu tidak mungkin. Namun sesuai dengan kapasitas ngejangkauan kami mungkin akan maksimal membantu hal itu. Artinya segalanya ada aturan, ada SOP. Contoh seperti dari PLN, kadangkala PLN ini kalau kita terlambat membayar pasti ada denda. Artinya 1 hari 2 hari mungkin berapa itu denda. Tapi ketika kesalahan itu terjadi dengan PLN, mungkin itu kesalahan artinya betul-betul yang dilakukan oleh pegawai-pegawai PLN, masyarakat kan sangat banyak dirugikan, apalagi para usaha-usaha kecil yang membutuhkan listrik, ataupun seperti Pak Ijo katakan tadi, bahwa akan berdampak dengan alat-alat elektronik, bisa terbakar, rusak dan lain-lain. Nah sekarang ini faktanya PLN tidak bertanggung jawab hal itu. Jadi seolah-olah PLN yang tahunya punya mereka sendiri yang benar. Mereka tidak tahu kalau keluhan-keluhan masyarakat itu seperti apa. Atau memang masyarakat keluhan itu belum pernah disampaikan langsung kepada orang yang bertanggung jawab di PLN, ataupun mereka sudah menyampaikan tapi orang PLN tidak merespon itu. Nah karena kalau kami selaku lembaga tentu akan menyikapi itu. Seandainya misalnya terjadi mungkin teguran, tidak teguran, mungkin kalau memang ada celah hukumnya harus kami lakukan, ya tentu akan kami lakukan proses hukum pada aparat yang bertanggung jawab. Artinya setiap manusia itu punya hak untuk nyaman, punya hak untuk dilindungi, punya hak, apalagi kita bahagian dari wajib membayar itu PLN itu, artinya hak kita ya setidak-tidaknya kita nyaman kan. Nah, mungkin kalau umpama mati itu ada pemberitahuan. Kalau ada SOP-nya PLN itu mungkin seminggu lagi sudah diberitahu bahwa di Kecamatan Kol Utara 2 minggu lagi atau seminggu lagi akan terjadi pemadaman, sebabnya begini. Nah faktanya sekendak mereka ada yang terjadi, tak ada pemberitahuan, tahu-tahu mati lampu itu. Artinya memang perlu orang PLN juga harus profesional dan memikirkan
apa yang terjadi di masyarakat. Malahan yang lebih heran lagi, PLN ini kita dengar selalu rugi kan. Padahal kita juga termasuk orang yang membutuhkan listrik besar kan. Tidak pernah terlambat. Artinya apa yang kekurangan atau kebutuhan atau kewajiban kita selaku pelanggan PLN pasti kita penuhi. Tapi keluhan PLN selalu rugi. Ada apa ya? Ada apa? Itu tentu itu pertanyaan juga bagi kita. Nah, yang pasti untuk masyarakat ya harus berani. Menurut saya masyarakat harus berani menyampaikan keluhan itu. Bila perlu demo. Kalau misalnya kita beri masukan atau kita sampaikan keluhan-keluhan itu tidak direspon, ya kita demo menyampaikan aspirasi itu. Iya ya, yang sila berapa itu? Perayaan yang dipimpin oleh kebijakan dan perwakilan ya? Pancasila ya? Ya, untuk kembali ke masalah dunia perbankan. Iya. Memang fakta di lapangan saat ini, para penunggak katakanlah yang mungkin menunggak atau memang tidak mau membayar tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain, tahu-tahu bank sudah menyegel kan rumah itu dengan bahasa-bahasa mau dilelang segala macam. Ya menurut kami itu tidak boleh dilakukan oleh orang bank karena tetap melalui sesuai dengan prosedur. Konsumen juga punya hak untuk nyaman tadi, bukan untuk dipermalukan. Itu kan dipermalukan kalau disegel itu. Sedangkan dipermalukan tuh belum tentu akan menyelesaikan masalah. Nah kadang-kadang terjadi lelang, kita dengar juga. Yang dilelang itu kadang-kadang sangat tidak sesuai dengan harga. Misal, harga rumah itu yang diagunkan 1 miliar. Ketika bank melelang itu bisa cuma 300 juta. Tapi kalau itu dilakukan dengan paksa dan intervensi, itu dipertanyakan juga. Sekarang yang melelang itu siapa? Dan orang dari mana? Bisa kita menduga-dugaan, mungkin orang mereka sendiri. Kalau harga agunan tadi 1 miliar, dengan secara terpaksa dilelang cuma 300 juta. Tapi kalau prosedur hukum yang dilakukan mungkin melewati pengadilan atau segala, mungkin masyarakat ikhlas. Nah kadang-kadang para pengusaha ataupun debitur ini kan melakukan tindakan-tindakan sendiri ya, tanpa katakanlah menyampingkan aturan yang ada, karena mereka merasa mereka punya duit. Mungkin APH ini mereka bisa atur barangkali menurut mereka kan. Nah, sedangkan kita malahan konsumen itu orang-orang yang mayoritas tidak mampu kan, tidak mampu secara pengetahuan hukum ataupun tidak mampu. Oke, Pak Ketua Lembaga Ormas apa Macan Besmaku. Artinya di sini baru berdiri berapa bulan nih Pak Rudi Hartono? Berapa Pak? Berarti 1 tahun. Oke, 1 tahun. Artinya di sini dengan adanya channel kita ini sebenarnya untuk menambah wawasan untuk masyarakat ya, seluruh Indonesia umumnya untuk Provinsi Bengkulu. Artinya semoga penonton yang ada di rumah nanti, ada ormas yang bisa membantu pelindungan konsumen. Nanti langsung ke Bengkulu ya, nanti mungkin lewat telepon atau gimana, mungkin sudah kenal Pak Ketua Pak Rudi Hartono sebagai ormas. Tujuannya adalah baik untuk membantu salah satu konsumen yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi terima kasih Pak Rudi, Pak Bendara ya, Bendara Ormas Semaku, Macanku. Ormas Macanku apa gimana sih? Cuman sebelum ditutup, Ya. kita kasih semangat kepada masyarakat. Apa? Harus berani ketika itu benar. Jadi jangan takut-takut. Ya. Betul. Ketika masyarakat tidak paham, juga harus mau bertanya. Ke ormas dulu ya. Ya Ormas banyak Semaku sebenarnya. ya. Atau ke Kalau ormas kita nih lembaga perlindungan konsumen, konsumen ya. organisasi masyarakat Macan Semaku. Macan Semaku.
Kalau macan tuh, Kayak merekam ya, artinya harimau. yang perlu masyarakat Macan punya, tuh. punya keberanian. Ya, Karena di APH juga sebenarnya mayoritas bagus, tapi ada juga oknum yang kurang bagus. Tapi kalau masyarakat tidak berani mengungkapkan, melaporkan hal-hal yang terjadi kepada masyarakat, makalah terjadi penzaliman itu. ya, Maka kita lawan penzaliman itu. ya. Kalau kita dari organisasi tetap akan lawan. Kalau menurut kami benar dan menurut aturan undang-undang itu benar. Oke, Pak Ketua, terima kasih. Semoga publik mengetahui ini. Artinya ada undang-undang aturan di negara Republik Indonesia yang dibikin oleh negara Republik Indonesia, yaitu perlindungan konsumen. Ini banyak saya tidak tahu. Termasuk toko itu kalau nantinya konsumen mengeluh atau kecewa dengan pelayanan gitu, atau seperti mana ditipu atau seperti harga nggak sama, itu bisa dikenakan sanksi kalau nggak salah ya aturan itu ya. Jadi dengan adanya ormas macan Besmako ini gawat deh, macan. Oke, terima kasih. Baik Pak Rudi sebagai ketua, semoga ini ormas ini membantu untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Insya Allah, Pemdara, Ya. insya Allah. Itulah Semoga niat kita. ini bermanfaat bagi publik yang nonton ke channel kita. Ini bagian dari menambah wawasan ilmu, bukan untuk tanda kutip itu ya, karena aturan itu perlu dipublikasikan ini Pak Ketua, biar Iya. tahu masyarakat, oh ada ya perlindungan konsumen gitu. Makanya kita Ya, buka, pasti. kita buka untuk melalui channel kita. Makasih Nanti Pak Rudi. mungkin secara rinci di Nah. pertemuan berikutnya kita akan jabarkan masalah aturan-aturan. Untuk sekarang ini secara umum yang perlu masyarakat berani ketika Berani. itu berani. Ya, betul loh. Karena negara Republik ini memberikan apa tuh menciptakan undang-undang itu harus patuh aturan ya. Betul. Termasuk itu perlindungan konsumen. Harus berani masyarakat, jangan takut. Kapan ngelawannya? Betul. Jangan pakai kudu. Kami macan tembakau. Macam-macam. Oke, makasih Pak Rudi, Pak Bendara, dengan Ujang Semolon. hari ini kita cuma ngobrol-ngobrol Iya. biasa, bahwa kita tuh ingin sekali itu masyarakat Provinsi Bengkulu tuh mengetahui adalah perlindungan konsumen. Intinya itu Iya. supaya ada ya, ada. Jadi di Google ada itu ya Pak Ketua ya. Iya. Pak Ketua ada Google itu undang-undang di situ. Jadi terima kasih Pak Rudi, Pak Bendara. Siap. Assalamualaikum.